Baik, Romo, perhatian cukup besar Bapak Paus terhadap keluarga. Itu memang saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Dan bahkan mungkin dari waktu ke waktu makin rumit. Karena perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, cara pandang, individualisme, dan lain sebagainya itu membuat keluarga tidak lagi serekat dulu. Karena faktor teknologi misalnya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kemudian daya juang anak-anak muda menurun, interaksi dengan banyak orang di luar ruangan juga berkurang karena mereka lebih asik di dalam rumah. Berbicara tentang tantangan ini, apa pendapat Romo? Hal ini disinggung secara luas dalam Amoris Laetitia juga oleh Paus, yaitu bahwa keluarga-keluarga sekarang ini mengalami kesulitan yang lebih besar dari zaman-zaman yang lalu. Entah karena pengaruh mass media, entah karena perkembangan zaman, sehingga kadang-kadang orang dalam anggota keluarga satu sama lain tidak dekat. Justru dekat dengan orang yang ada di seberang sana di dunia maya. Nah, ini juga harus mendidik kita semua untuk menjadikan gereja, untuk menjadikan umat kita, untuk menjadikan paroki keuskupan kita paroki yang kreatif. Jadi, setiap gereja lokal harus mencari akar permasalahan, mencari apa penyebabnya, dan dari satu daerah ke daerah yang lain berbeda. Untuk itulah maka peran paroki, peran gereja lokal atau keuskupan itu sangat penting. Dan di situ diharapkan adanya suatu kerjasama yang baik, teamwork. Dari hierarki, dari awam, dari semuanya saja. Untuk kira-kira apa yang bisa dikembangkan supaya terlebih anak-anak muda kita itu mempunyai kemampuan menghadapi situasi sekarang ini. Karena sekarang, dalam situasi sekarang ini ditekankan juga dalam surat tersebut, yaitu bahwa kesepian. Meskipun ramai di diskotik, meskipun ramai di mana-mana, tapi kesepian hati ini ada pada manusia zaman ini. Itulah yang ditekankan. Mengapa? Karena rasa cinta kasih berkurang, tidak saling memaafkan, tidak ada suatu komunikasi langsung antara satu sama yang lain dalam keluarga, dan akibatnya apa? Orang merasa kesepian. Mungkin secara finansial tercukupi, komunikasi kemana-mana bisa, berita yang sehari satu tempat-tempat lain akan cepat sekali, tetapi justru ada kekosongan di dalam hati. Nah, sekarang yang menjadi perhatian kami, perhatian juga kita bersama, bagaimana membuat supaya anggota keluarga kita itu merasa kerasan bersama yang lain di rumah. Dan bisa mengungkapkan isi hatinya, bisa mendiskusikan, kalau perlu bertengkar, bertengkar sebagai saudara. Setelah bertengkar, selesai ya sudah, kita keluarga. Tidak usah memikirkan yang lain. Ya, kita mencari pemecahan-pemecahan, termasuk bagaimana mendidik anak muda supaya bisa memanfaatkan dengan baik, yaitu teknologi modern, tapi untuk tujuan yang positif. Maka mau tidak mau orang tua, dan juga kita-kita yang lebih tua harus belajar juga teknologi zaman sekarang, apalagi dengan AI, ya, Artificial Intelligence. Itu kita juga orang tua juga pastor, bapak-bapak, ibu-ibu, semua harus belajar itu supaya bisa mengajari anak-anak muda kita siap untuk menghadapi itu. Kalau kita gagap terhadap teknologi modern, kalau kita hanya negatif saja terhadap teknologi, mereka tidak mau lagi mendengarkan kita. Maka kita harus rendah hati. Itulah yang ditekankan oleh Paus supaya ada kerendahan hati, meminta maaf, saling memaafkan, maaf, ampuni saya, dan itu menjadi suatu syarat bagi keluarga yang baik, bahwa satu sama lain itu mempunyai kerendahan hati untuk saling menyapa, minta maaf, mengampuni, dan bekerja sama dengan baik sebagai orang-orang yang beriman yang menghadapi situasi yang sama. Itu perkembangan teknologi yang begitu cepat. Bisa dibayangkan, saya tahun 84 datang ke Roma untuk belajar, belum pakai komputer. Tidak ada handphone. Sekarang semua sudah serba itu. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa bekerja sama supaya anak-anak muda kita siap dan tangguh menghadapi, tidak mudah mengeluh,
tidak mudah putus asa, tidak mudah juga untuk menyerah kepada zaman, tapi menguasai zaman dan justru mengarah.